Maka dimintalah sang ikhwan, ya ini baru berapa waktu ini punya halaqah di Masjid Nabawi karena memang beliau dianggap punya kapasitas gitu. Lalu saya tanya, bagaimana syekh hukumnya? Karena di Indonesia ini dijadikan sebagai senjata. Kalau ada seseorang suka, laki-laki suka perempuan lalu kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, maka mereka hamil dulu. Sengaja buat tanda kutip kecelakaan itu supaya mereka dinikahkan. Pernikahannya sahkah? Maka beliau mengatakan, baik Khalid, untuk lebih jelasnya saya bilang, saya mau tolong antum datangkan kepada saya dalil-dalil terinci. Karena kalau hanya sekedar jawab boleh tidak boleh, mungkin saya juga bisa. Saya rasa antum lebih punya kapabilitas, punya kafaah untuk bisa membantu saya, maka tolong berikan saya jawaban. Beberapa hari kemudian dia telepon saya dari Madinah dan dia mengatakan kepada saya, Khalid, ini kitabnya. Saya datangkan dari beberapa kitab. Memang ada pendapat, ya sebagian mazhab mengatakan sah saja pernikahan itu. Sah saja pernikahan itu. Dan ini dipegangi oleh beberapa ulama fikih. Kalau tidak salah disebutkan ini adalah madhab ya Imam Malik dan Imam ya Syafi'i yang mengatakan kalau sudah nikah dan itu memang pemilik sperma, sah saja nikahnya. Tetapi tetap disepakati anak dari hasil zina tidak dinisbatkan kepada sepemilik sperma walaupun pernikahannya sah. Tangkap ini ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ada pendapat lain, dan saya pribadi saya katakan lebih cenderung dengan pendapat yang kedua, mengatakan pernikahannya tidak sah. Karena Nabi SAW melarang wanita yang hamil dinikahi dalam banyak hadis yang sahih, dan juga ya melarang didirikan hukum had kepada wanita yang sedang hamil. Memang itu ada hukum dalam syariat kita, gitu kan? Maka di sini sebagian ulama yang pendapat kedua mengatakan wanita yang hamil tidak boleh nikah sampai diletakkan. Karena ada hadis yang lain berbunyi apa? Tidak boleh seseorang, hadis Bukhari ya, tidak boleh seseorang di antara kalian menimpahkan benihnya di atas benih saudaranya. Kalau sudah terlanjur perempuan itu punya ya, hamil, maka enggak boleh laki-laki lain datang menikahi kemudian meletakkan benih baru. Tahukah antum apa hikmahnya masa iddah? Masa iddah itu selama 3 bulan, gitu kan? Itu masa pembersihan rahim. Dikhawatirkan mantan suami tadi masih punya sperma yang tertinggal, dan dalam masa 3 kali masa iddah itu, 3 kali masa haid, itu baru dianggap perempuan itu suci, berarti tidak ada benih yang akan membuat dia hamil. Selama masih dalam masa iddah ini, subhanallah, salah satu dokter dari Amerika, orang Yahudi, masuk Islam berapa hari yang lalu karena penelitiannya tentang masalah iddah ini. Dan dia kagum sekali melihat ternyata Islam dengan rinci menyebutkan kalau masa iddah masih dianjurkan agar wanita yang bercerai dengan suaminya kembali dengan suaminya dan bukan laki-laki lain. Kalaupun mau nikah dengan laki-laki lain, maka dianjurkan setelah masa iddah agar tidak bercampur sperma itu. Larangan tercampurnya sperma, baik sperma itu masih dalam bentuk sperma kental atau dalam bentuk janin, gitu kan? Maka pendapat kedua mengatakan tidak boleh, karena ini perempuan sudah ada janinnya, ada sperma saudaranya di situ. Makanya dibiarkan dulu tuh lahir, suci setelah masa nifas, baru nikah. Maka saran pendapat kedua ini adalah nikah kembali, taubat nikah kembali. Anda boleh pilih salah satunya yang mana Anda merasa lebih tenang, tapi saya bilang kalau saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat yang kedua.